pertama, yang kedua sini. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur kasih setia-Mu. Buka ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Ya, puji Tuhan, saya kondisinya sudah mulai adjust dengan kondisi yang di sini. Kemarin sungguh saya minta maaf karena masih jet lag, terus juga perubahan cuaca dan lain sebagainya berasa sekali di tubuh saya. Jadi saya pikir saya memang harus istirahat. Kemarin benar-benar sudah seperti beruang madu, melakukan hibernasi di musim gugur, Bapak Ibu. Jadi total istirahat. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga terima kasih Pak Tampu Bolon. Kemarin juga akhirnya setelah saya recovery, saya makin recovery ketika saya bersama anak-anak dan Abuni juga menikmati juga semuanya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya Bapak Ibu dan saya beserta semua yang sudah ada di pagi hari ini, kita sudah merindukan ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan ya. Bapak Ibu juga sudah mulai bacakan yang di Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai 31, ada beberapa hal yang sangat penting mendasar sebagai pesan Tuhan yang akan Tuhan singkapkan untuk kita semua. Bahwa hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang membukakan sesuatu yang baik buat kita semua. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami serahkan anak-anak kami, cucu kami ke dalam tangan Tuhan pada saat mereka pergi menuju ke tempat mereka, dan kami serahkan juga perjalanan dan juga pekerjaan bagi setiap kami yang bertugas baik di dalam maupun di luar kota. Kami serahkan juga keadaan kota dan juga negara kami. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada di dalam setiap kota dan bagian pelosok negara kami, pusat hingga daerah. Tuhan, jauhkan, luputkan keadaan kami dari segala yang jahat dan mara bahaya yang bisa mengganggu keamanan dan juga kedamaian. Kami bersyukur bahwa sampai ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh merasakan hadirat Tuhan, kami masih boleh bertatap muka dengan sesama saudara seiman. Walaupun melalui media Zoom ini, media sosial ini, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, pertemuan di udara akan juga kami rasakan dan kami alami. Kayak kami sebagai orang-orang percaya, beriman, sepakat dan bersekutu dan bersahati, mempersiapkan diri untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada kami, sehingga yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang berbeban berat Tuhan akan mampukan untuk menanggung setiap beban, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan, sehingga kami boleh menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau akan memberi telinga kepada setiap perkataan kami, dan Engkau akan mendengarkan segala keluh kesah kami, curahan hati kami, dan kiranya Engkau juga menerima pujian penyembahan kami yang kami haturkan. Kami naikkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berseru dan sepakat dan berserah bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak disembah dan dipermuliakan, sekarang sampai Engkau datang kembali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya, untuk Allah kita yang hebat dan besar dan juga luar biasa ya Bapak Ibu. Oke. Nah Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon izin seperti biasa untuk demi kualitas suara yang direkam ini, karena saya sedang dan Abu ini sedang mempersiapkan format untuk ditayangkan Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin, maaf kalau kita lagi nyanyi sampai kalau nanti ada, karena yang bertugas adalah co-host adalah saya, minta tolong Abu nih, kalau ada yang di mute memang harus begitu, karena format yang akan nanti ditayangkan BW ini adalah format kombinasi antara Zoom dengan sosial media yang akan platform yang akan dipakai. Untuk itu kami mohon izin kalau misalnya Bapak Ibu saya mute dulu, tapi nanti kalau pada saat sudah selesai pujian penyembahan, kalau misalnya ada sesuatu, ada mau kesaksian gitu, silahkan ya, bisa dibuka ya. Kenapa? Karena supaya kualitas di Zoom itu beda formatnya dengan platform yang biasanya. Jadi kalau dia sudah numpuk dua suara, biasanya yang satu tuh pasti akan feedback. Nah kalau feedback itu dia akan mempengaruhi kualitas suaranya. Makanya kadang-kadang suara gitarnya bisa lebih kecil gitu ya, suara vokalnya bisa lebih kecil, jadi dia nggak imbang ya. Nanti kita juga sama-sama dalam doa ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, semuanya disediakan oleh karena Tuhan yang menyediakan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ya mohon doa saja Bapak Ibu supaya ini bisa ditayangkan di waktu yang tepat. Kita sedang mempersiapkan ya, setelah kita mulai dari 2019 kami mulai ini 2019 kami mulai hanya dengan waktu itu hanya dengan 5 orang atau enggak 7 orang waktu itu. Lalu perlahan namun pasti Tuhan tambahkan terus konsistennya di tahun 2020 sepanjang Covid ya Bapak Ibu, sebelum ada banyak orang pakai yang live di Facebook dan juga apa. Tapi ini semua karena tuntunan Tuhan ya Bapak Ibu. Orang-orang yang muncul di Zoom adalah orang-orang yang memang dipersiapkan dan dipilih oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya boleh sama-sama taruh tangan di dada, saya dipersiapkan dan dipilih oleh Tuhan. Iya ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya setiap pesan Tuhan juga semuanya
dipersiapkan dan dipilih oleh Tuhan, bukan cuma sekedar asal ngambil comot di ayat mana lalu kemudian bikin supaya renungan dan sebagainya, enggak ya. Dan Bapak Ibu sekalian, juga ada banyak kesaksian, walaupun kita tidak secara live chat, tetapi semua yang ada di dalam BW ini banyak mengalami ya Bapak Ibu, dari percepatan memiliki anak sampai penyembuhan penyakit, bahkan kenaikan promosi jabatan ya. Saya percaya itu berlaku nggak cuma untuk 1-2 orang, tapi semua orang yang setia di dalam mencari wajah Tuhan setiap pagi, Tuhan menyediakan jawaban yang sempurna dan yang indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Makanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita mau belajar bahwa kita datang tidak dengan tangan yang hampa. Seperti pujian yang berikut ini yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Saya akan share. Nah, ini dia menu pujian kita pada pagi hari ini. Oke. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Oh Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, biarlah ku persembahkan hidupku untukmu. Bagimu kemuliaan, bagimu segala hormat, bukan untukku tapi untukmu Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagimu ya Raja di tempat yang maha tinggi. Haleluya, Tuhan Yesus, Kau layak disembah. Boleh sambil buka tangan sama-sama, angkat tangan dan wajahmu katakan, ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu. Oh, terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku. Ini persembahanku, ini segenap hidupku, ku berikan kepadamu yang terbaik bagimu Tuhan. Terima persembahanku, hormat dan pujianku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku, tunduk kagum padamu Yesus, penguasa hidupku.
Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau yang menjadi penguasa atas hidup kami, Engkau penguasa atas pekerjaan kami, Engkau penguasa atas tubuh kami, Engkau penguasa atas masa depan kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan takut bahwa Engkau menyediakan masa depan yang benar-benar nyata dan real, sungguh ada. Dan pengharapan kami bukan pengharapan kosong, tapi pengharapan kami tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami percaya Tuhan, kesembuhan mujizat pasti terjadi pada hari ini. Bukan hanya sekedar pengajaran dan perbaikan karakter dan juga pertumbuhan rohani, tapi perubahan sikap dan juga perubahan keadaan tubuh kami. Yang sakit sembuh sekali lagi Tuhan, yang tertutup Tuhan akan buka. Kami berpengharapan dan pasti pengharapan itu akan Tuhan nyatakan di waktu Tuhan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Allah kita yang, kata kasih jempolnya dulu dong. Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan. Kasih tos dulu. Oke, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda sudah membaca di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, sebenarnya ada beberapa bagian yang sangat penting ya Bapak Ibu menjadi catatan kita ya. Yang pertama adalah kita melihat bahwa dimulai dari sesuatu lalu kemudian mengalami sesuatu dan akhirnya menjadi sesuatu gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat di ayat yang pertama. Di ayat yang pertama peristiwa di Gaza ya Bapak Ibu ya, peristiwa di Gaza. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat kalau misalnya yang pas kita mau ke Hebron itu, pas kita di Hebron, nah habis Hebron itu sebenarnya wilayah di Hebron itu wilayah yang juga Simpson juga pernah ada Bapak Ibu ya, pernah tinggal di situ. Ya tapi kita emang belum sempat menjelajahi itu, kenapa? Karena kita banyak yang ditutup dan setelah itu kondisi langsung mencekam karena Hebron langsung tutup ya. Tidak jauh dari situ sekitar berapa 2 atau 3 jam lagi tuh sampai di perbatasan di Gaza. Nah, pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Ya, itu ayat yang pertama. Lalu kemudian kita lompat ke ayat yang keempat. Sesudah itu Simpson, ini sekarang beda lagi. Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu apa yang menjadi keadaan yang menyedihkannya adalah berasal dari dan berawal dari satu hal yang sama, tapi berakhirnya tanpa hal itu. Di ayat yang ke-21, kita lihat ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. 2 situasi yang berbeda, sumbernya sama, tapi berakhir dengan hal yang tidak sama. Maksudnya apa? Coba ayat yang pertama tadi kan, gara-gara dia melihat apa Bapak Ibu? Melihat seorang perempuan sundal. Iya, melihat, katakan melihat. Ya ada banyak orang ya Bapak Ibu salah, bukan salah, tapi mungkin kurang tepat, kurang lengkap dalam melihat segala hal yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi ya. Banyak orang yang kurang tepat melihat segala hal yang dianugerahkan kepadanya sebagai hal yang begitu berharga Bapak Ibu. Ya, ada yang mengatakan yang berharga adalah tenaga, ada yang mengatakan yang berharga adalah usia, ada yang mengatakan yang berharga adalah kekayaan, jabatan dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sini, Simpson kan adalah seorang nazir Allah, dinazirkan, dikhususkan sebagai orang yang memang melayani Allah dan mempersembahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Allah, ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Ternyata apa yang dinazirkan, apa yang siapkan untuk sebagai nazir Allah, justru menurut saya kelakuannya ini kalau dilihat bisa menjadi batu sandungan kalau zaman sekarang. Anda bisa bayangkan nggak kalau misalnya nazir Allah atau
seseorang dikhususkan Allah, tapi modelnya kayak begini. Mudah sekali untuk jatuh. Jatuh itu bukan posisinya pelukan kepada wanita saja. Jatuh pada pelukan harta. Jatuh pada pelukan jabatan. Jatuh pada pelukan apa? Hasrat dan keinginan. Betul. Orang pengen kaya, kalau nggak kuat jatuh dia gara-gara apa? Ngelihat apa sih Abuna? Ngelihat kekayaan orang lain. Kekayaan orang lain, dia juga kepengen, dia perhatikan. Nah, lalu akhirnya dia mulai menghampiri hal-hal yang bisa membuat dia kaya seperti apa yang pernah dilihatnya. Ya, jadi ini memiliki makna yang begitu luas. Tapi sama-sama sumbernya, yaitu dari apa? Apa yang dilihat. Nah, yang dilihat itu kan bukan sekedar postur, bukan sekedar perawakan, tapi juga yang terlihat di mata dia. Baik mata jasmani maupun mata rohani. Ingat, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, kita ini punya dua hati. Hati kita ini terpaut di dua sumber. Yang pertama hati sanubari, yang kedua hati nurani. Hati sanubari adalah hati yang dia korelasinya adalah ke kehendak dan pikiran manusia. Kita sebagai manusia. Itu hati sanubari. Makanya di situ muncul keinginan, muncul suatu tekad. Itu hati sanubari. Jadi kalau orang itu bertekad dan nekat, itu sebenarnya karena dia hati sanubarinya itu dia kuatkan. Tapi kalau hati nurani, Bapak Ibu, dia itu korelasinya masuk ke dalam yang terdalam, yaitu apa? Hatinya Tuhan. Makanya ketika kemarin terakhir saya sempat di hari sebelum saya berangkatkan bahwa saya bilang kita tuh harus melatih bagaimana kita membuat linear, satu garis lurus antara hati kita, pikiran kita, dan juga hatinya Tuhan. Itu harus garis lurus. Supaya di garis lurus itu kita akan bisa menjadi berkat di kanan kiri kita. Sehingga yang orang lihat adalah dimanapun kita berada, sekalipun kita memikul salib, bukan salib sebagai beban yang harus kita pikul, bukan. Tapi kita memiliki satu brand image, satu logo gitu loh. Sebuah papan logo di mana orang akan tahu. Yang orang lihat bukan berasal dari gereja mana, bukan aliran mana, enggak. Tapi orang lihat adalah bagaimana kita benar-benar bersikap, berpikir, dan mengambil keputusan. Ini baru ayat 1 dan sampai ayat keempat ini adalah sama-sama apa? Sama-sama diajarkan melihat. Apalagi kalau misalnya apa? Melihat adik kita atau sepupu kita. Kok cepat ya? Mohon izin ya. Kok cepat ya punya keturunan? Kok anak saya lama ya? Atau misalnya kok saya nggak secepat itu ya? Kalau dia mudah terpikat Bapak Ibu, dan dia tidak meliniarkan hatinya, kehendaknya, pikirannya dengan perasaannya Tuhan, maka ia akan mulai berpikir berhak melakukan apa saja yang menurut dia adalah ini bisa membantu. Kita semua ini adalah dipilih Allah. Orang yang bisa menerima dengan iman, percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, adalah orang yang memang dipersiapkan Allah. Katakan sama-sama sekali lagi dengan saya. Taruh tangan di dada, saya dipersiapkan Allah. Saya dipersiapkan Allah. Betul. Apakah kita nazir Allah? Apa kita nazir? Oh, kayaknya kalau cuma Ibu Grace, Shalom Bu Grace. Ya, padahal di sini kan banyak. Coba kita buka dulu semua sama-sama mikrofonnya biar rame kita kan, ya kan? Coba kita buka sama-sama, bilang, saya dipersiapkan Allah. 1, 2, 3. Saya dipersiapkan Allah. Wah, seru ya. Ramai jadi. Seru ya. Iya, jadi Bapak Ibu, kalau kita dipersiapkan Allah, berarti kita nazir Allah bukan? Ada yang mau menerima, ada yang enggak. Tapi sebenarnya kita, apakah kita belum menikah, sudah menikah, belum punya anak, sudah punya anak? Semua proses itu adalah satu bukti bahwa kita dipersiapkan Allah. Karena tidak selamanya dan tidak sembarangan orang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Itu membutuhkan pemikiran yang terbuka, hati yang besar, iman yang dewasa.
baru bisa menerima bukan berdasarkan akal pikiran manusia. Kita semua menyadari otak pikiran kita sebesar apa sih? Sehebat-hebatnya manusia mengalahkan dunia, dunia besarnya lebih besar daripada otak kita yang segede paling bakpao isi daging. Tapi kalau kenapa kita bisa memahami itu, kita bisa mengerti itu, berarti memang dari awal kita dipersiapkan. Makanya ada firman Tuhan bahwa dari dalam rahim ibumu aku telah Membentuk. Iya, betul Bu Grace. Jadi Bapak Ibu lihat, korelasi setiap apa yang terjadi di Alkitab ini jelas. Semuanya itu pasti ada jawabannya. Jadi makanya ketika nazir Allah itu kan yang dikuduskan. Loh, kita semua memang harus hidup kudus kok. Kuduslah aku sebab aku Tuhan Allahmu kudus dikatakan. Jadi bersihlah kamu sebab aku Tuhan Allahmu bersih, kan gitu kan. Kudus kan sama dengan bersih, sama dengan tidak terkontaminasi. Artinya janganlah kamu mudah terpengaruh oleh dunia. Berarti apa? Kudus kan. Janganlah kamu mudah terpikat oleh keinginan dagingmu. Kudus. Janganlah kamu mengingini harta sesamamu. Kudus. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kudus. Bahkan menghormatilah ayah ibumu. Itu kudus. Kenapa? Karena nggak mungkin kita tidak menghormati orang kelihatan, lalu kita ngaku kita menghormati pribadi yang nggak kelihatan. Yang kelihatan aja nggak dihormati, apalagi yang nggak kelihatan. Ibaratnya begitu. Sama aja ketika, lah di depan saya aja duduknya aja sembrono, apalagi di belakang saya. Mungkin nggak cuma duduknya sembrono, sembrini mungkin ya, sama sembrana misalnya gitu. Ada hal-hal yang memang secara logika kita pasti masuk akal. Tapi ada hal-hal yang memang bukan wilayah kita. Seperti yang kita pelajari mengenai beberapa hakim kemarin. Nah sama, sayangnya Simson ini tidak menyadari batas wilayahnya. Padahal dia tahu betul bahwa apa? Kekuatan tenaga yang begitu besar itu memang berharga. Karena dia memiliki kekuatan tenaga yang ukurannya lebih besar di atas rata-rata umumnya manusia, khususnya pria. Simson ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Mungkin Anda berpikir, saya kan gak seperti Simson Abuna. Bapak Ibu, kalau Anda bisa bertahan dan Anda menang, bahkan Anda bisa mengalahkan kedagingan dan ego Anda yang selama ini begitu keras. Kalau Anda itu gak kuat, Anda tidak akan mengalami pemulihan. Orang yang mengalami pemulihan adalah orang yang kuat, Bapak Ibu. Kuat apa? Kuat menjalani setiap proses sampai akhirnya ia di-touch sama kuasa daripada kasih Allah melalui kebenaran firman Tuhan, ya kan? Melalui apa yang dia dengar, melalui apa yang dia rasakan. Dan ini yang luar biasa. Gak cuma Simson yang memang dikasih kekuatan ekstra, keberanian ekstra. Bapak Ibu, hanya orang-orang yang memang diberi kekuatan ekstra yang berani bertobat. Betul dong? Ada banyak orang yang takut untuk bertobat. Ada banyak orang yang takut untuk mengampuni orang loh. Ada banyak orang yang gak berani untuk tetap melayani orang yang sebenarnya secara manusia, kalau saya mah sudah saya tinggalin. Emang laki-laki atau perempuan cuma dia doang? Atau emang hidup gak bisa sendiri? Bisa kok. Tapi kenapa ia memilih untuk merendahkan diri, lalu menangis di hadapan Tuhan, dan ia berani untuk melakukan sebuah langkah yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Entah itu langkah itu adalah mengampuni pasangannya atau mendoakan orang yang membencinya. Bapak Ibu tahu, itu orang-orang yang diberi kekuatan lebih seperti Simson. Amin. Boleh taruh tangan di dada, saya diberi kekuatan lebih seperti Simson. Ya, saya yakin. Nah, kalau orang yang lebih, berarti apa? Bapak Ibu dan saya adalah nazir. Nah, tapi Bapak Ibu, Simson ini sayangnya, dia hanya menyadari dua hal. Rambutnya berharga. Karena dia tahu betul, dari kecil dia tidak dapat yang namanya apa? Kena cukur potong rambut, ya, tidak pisau cukur. Bukan karena zaman dulu belum ada barbershop yang zaman model pompadour atau yang lain sebagainya, bukan ya. Tetapi memang dari kecil tidak boleh. Kenapa? Nah, kadang-kadang
Kita suka gini, emang kenapa kalau kena pisau cukur? Lucu, emang harus kena pisau cukur? Ya sekarang begini Bapak Ibu, kita pun juga harus menyadari itu kan rencana Tuhan. Apa maksudnya sih Abuna? Kenapa harus pisau cukur Abuna? Kenapa harus rambutnya itu panjang? Bapak Ibu, rambut adalah mahkota yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kaum, baik pria maupun wanita, betul. Ini kan baru sekarang-sekarang aja ada model rambut yang aneh-aneh. Tapi zaman dulu, bahkan sampai ada yang mengatakan rambut itu kalau boleh enggak cuma di atas, ini juga dipanjangin supaya apa? Malaikat-malaikat bisa bergelantungan di sana. Ada yang berpikir seperti itu. Ya, tapi itu tradisi. Ya, apakah itu benar? Yang pasti malaikat capek lah bergelantungan di situ mungkin ya. Kalau malaikat mau bergelantungan, dia bergelantungan di hati kita aja lah, sama di kehidupan kita ya. Malaikat itu bukan bergelantungan ya, malaikat tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Malaikat Tuhan juga menyertai perjalanan hidup kita. Nah, di ayat yang pertama, ayat keempat, menurut Anda, hal apa yang Simpson lupakan? Dia lupa bahwa ada satu bagian penting yang begitu berharga. Yaitu apa? Matanya. Katakan matanya. Matanya. Jadi kalau misalnya kita proyeksikan dan interpretasikan ke kehidupan kita nih. Saya misalnya, karena saya Tuhan izinkan bisa nyanyi walaupun gak fales misalnya. Berarti saya harus melihat bahwa suara saya berharga. Bukan menyombongkan diri, bukan. Tapi suara saya harus menyadari suara saya berharga. Lalu apalagi? Lalu bagaimana saya semangat untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan. Itu kekuatan. Ketika misalnya yang lain belum apa-apa sudah tidur, baru buka Alkitab sedikit, baru baca satu ayat, langsung mata yang satu merem. Sampai satu perikop, mata dua-duanya merem. Kalau kok sekarang enggak ya, Bapak Ibu, itu adalah kekuatan dan itu adalah hal yang berharga loh ya. Nah, bahkan Bapak Ibu sampai juga kangen pengen dengar apalagi yang Tuhan bicara. Itu adalah hal yang berharga. Tapi jangan lupa, ini berharga ini. Katakan mata saya berharga. Ya, mata saya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa mata itu suatu hal yang berharga. Yang berharga berarti apa? Dijaga toh. Nah, banyak yang enggak menjaga mata. Mata ini bukan bicara mata secara jasmani juga. Mata pencaharian juga banyak orang yang tidak menyadari. Enggak berharga atau berharga. Kenapa? Karena kalau dia menyadari berharga, sekalipun mata pencahariannya kecil, bukan sesuatu yang kelihatan oleh orang lain. Akan tetapi kalau ia memandang itu berharga, ia akan menjaga. Menjaga apanya, Abuna? Menjaga integritasnya dalam menjalani pekerjaannya. Menjaga kualitas pekerjaannya. Kalau ia bisa melakukan itu, saya sangat yakin. Mata pencahariannya juga pun akan menjadi bagian yang Tuhan akan perhatikan. Mana sih, kapan sih Tuhan gak memperhatikan kebutuhan umatnya? Lawong saya aja ibaratnya, saya dan Abuni dan anak-anak itu tersenyum kemarin ya. Cara Tuhan itu memberkati kami. Bahkan selama panjang perjalanan hidup pelayanan, ketika orang bilang, hidup berserah sama Tuhan tapi juga harus punya metode sendiri. Bapak Ibu, itu menurut saya ya, metodenya kalau metodenya tidak bersumber dari berserah sama Tuhan, nanti yang ada kita mengkotak-kotakan wilayah ini wilayah Tuhan, ini wilayah saya. Padahal Tuhan tuh punya wilayah semua. Kita yang harus tahu wilayah saya mana. Udah, tapi wilayah Tuhan itu keseluruhan. Karena kan pada akhirnya kita ketemu sama Tuhan kan. Berarti kan Tuhan memperhatikan keseluruhan. Kalau memperhatikan berarti apa? Tuhan melihat dengan matanya. Dan kenapa kita disebut kenapa berharga? Karena kita adalah biji mata. Iya. Jadi kalau misalnya kita menyadari ini, saya yakin bukan cuma sekedar mata saya harus saya jaga, bukan. Tapi karena saya biji matanya Tuhan, berarti ada yang Tuhan pakai hidup kita untuk bisa melihat kehidupan orang. Dan
Kalau kita lihat hidup orang, orang juga kan lihat hidup kita kan. Sama. Kalau kita lihat hidup suami kita lihat hidup istri kita lihat hidup anak kita, berarti mereka pun juga sebenarnya bisa lihat hidup kita. Nah, banyak orang yang kurang menyadari. Mereka menyadarinya begini, saya lihat hidup orang, tapi dia tidak menyadari orang sebenarnya bisa lihat hidup saya. Iya. Jadi kayak orang ngintip aja gini nih. Saya ngintip begini kan, menurut saya, ini Pak Mardhani nggak kelihatan, nggak ngeliat saya. Ya kalau saya lihat Pak Mardhani, Pak Mardhani pasti lihat saya. Nggak mungkin nggak. Karena banyak orang kayak curi-curi pandang gitu. Siapa tuh? Gitu kan. Nggak nyadar bahwa ketika dia curi pandang, dia ngelihat orang di sebelah sana. Orang itu tuh ngelihat kita juga. Kecuali kalau kita jauh, lalu pakai teropong, pakai teleskop, ya hidup kok repot sekali ya. Kan nggak seperti serepot itu. Cuma kalau misalnya kita lagi ngikutin orang atau apalagi dari samping terus kita ngelihat begitu, percaya Bapak Ibu, nggak usah kayak gitu. Kita aja bisa berasa kalau orang ngeliatin kita kan langsung kita nengok. Kayaknya ada yang ngeliatin saya nih, ya toh? Apalagi kalau kita bisa memandang langsung dalam sudut yang sempit, orang itu pun juga bisa melihat. Nah, itu yang artinya kenapa makanya dikatakan kita sebagai biji mata Tuhan. Jadi sebenarnya kita juga diberikan keleluasan untuk memandang. Tapi kalau kita tahu bahwa apa yang kita pandang itu berharga, maka tidak akan membuat kita menjadi orang yang sembarangan memandang atau melihat. Ya, bukan konteks hanya sekedar perempuan atau laki-laki. Tapi bicara mengenai apa? Begitu besar bahayanya yang kita lihat kalau kita tidak terlatih untuk bijaksana dalam Melihat. melihat apa yang kita lihat itu sebagai sesuatu yang bukan langsung kita nikmati. Seperti yang saya bilang, kalau kita lihat mobil orang lebih mewah, jabatan hidup orang kayaknya lebih enak, itu kan menurut kita Bapak Ibu. Kan kita nggak tahu isi dalamnya kan. Seperti apa. Jadi kalau kita hanya terpaku dengan apa yang kita lihat di luar, tanpa kita memikirkan apa mungkin hidupnya tuh dekat nggak ya sama Tuhan, atau mungkin jangan-jangan hidupnya tuh bagaimana ya. Nah, kita nanti hanya terfokus kepada apa yang dilihat di luar. Padahal Tuhan melihat sampai ke dalam. Makanya ada firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah matamu, jikalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Jikalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, lalu mata itu korelasi dengan apa? Hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Disitulah terpancar kehidupan. Iya, dengan kehidupan. Betul. Nah, kehidupan ini kehidupan seperti apa? Besok lanjutannya Bapak Ibu ya. Ini masih ada di Hakim-Hakim pasal 16 ya Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu harus mulai persiapan untuk kerja. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, ada begitu banyak yang akan kita lihat. Ya. Kadang-kadang yang kita lihat tidak semuanya baik. Kadang-kadang ada sesuatu yang buruk. Tapi Bapak Ibu harus perhatikan dan harus mengingatkan juga. Kalau anak-anak kita, cucu kita, ya, kemudian menantu kita, ayo kita jangan ragu untuk mengingatkan mereka. Kamu tahu, hal yang berharga bukan hanya tentang apa yang kamu lihat, tetapi hal yang berharga adalah apakah kita juga terlihat oleh mata Tuhan atau tidak. Kita menjadi matanya Tuhan atau tidak. Kalau jadi matanya Tuhan berarti kita bisa apa? Menasehati satu dengan yang lain. Kita bisa apa? Kita bisa mensupport, mengencourage orang bahwa yang tadinya nggak mau berdoa, mulai berdoa lagi. Yang malas bekerja, ayo bekerja lagi. Kita harus bisa melihat pasangan kita ini rohnya mati atau mengendur atau hidup. Kalau rohnya mulai mengendur ngomong, ayo Papa kan nggak begitu modelnya. Jangan terpengaruh oleh kanan kirimu. Papa harus bangkit. Kalau istrinya mengendur, api rohnya agak mengendur, agak mulai memudar. Ayo Mama kan biasanya dulu juga bangunnya jam berapa, persiapkannya semuanya. Kenapa kamu mengendur sekarang? Ada apa? Mari sama-sama kita satu dalam doa Bapak Ibu. Biarlah pada pagi hari ini ketika kita mendengar apa yang berharga di kehidupan kita, selain
apa yang sedang kita perjuangkan memang berharga. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita adalah biji matanya Tuhan. Makanya apa yang kita pandang itu sebenarnya sesuatu yang berharga. Jangan sampai kita memandang hanya dengan cara kita memandang dan kita jatuh di dalamnya. Kita tergoda dan terpikat untuk menjadi sama seperti apa yang kita lihat, atau memiliki seperti apa yang kita lihat. Kita lupa bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan memiliki tugas yang mulia. Kita dipilih olehnya supaya kita hidup berbeda, bukan karena kita memaksakan kehendak kita lalu kemudian kita berjuang menjadi yang berbeda, dan itu akan menyusahkan dan menjemukan dan menjenuhkan kita dan melelahkan karena kita tidak menyadari itu. Tapi kalau kita menyadari itu betul-betul bahwa kita biji mata Tuhan, kita dipilih Tuhan, sampai hari ini kalau kita bisa mampu melakukan hal yang bahkan kita sendiri tidak terpikirkan dalam hal apapun, itu semua alasannya adalah satu, karena kita adalah nazir Allah juga. Kita dipilih Tuhan untuk bisa memahami jalan Tuhan, dan ada tugas mulia yang Tuhan sediakan, karena hidup ini bukan milik kita tapi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Besok kami akan lanjutkan kembali, namun saat ini kami mau melanjutkan aktivitas dan pekerjaan kami selanjutnya. Tuhan yang memberikan kepada kami tuntunan agar apa yang kami kerjakan hari ini bersama dengan Tuhan, Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa bagi pasangan Ibu Linda dan juga Pak Dwi dan juga Pak Peno dan Bu Hirma yang tanggal 5 Agustus dan 8 Agustus kemarin merayakan anniversary mereka dalam pernikahan. Tuhan memberkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, anggur yang baru dan manis ada dalam hubungan suami istri mereka, dan apa yang tertutup Tuhan buka, buah kandungan yang tertutup Tuhan buka, bahkan pundi-pundi yang kosong Tuhan isi, dan Tuhan akan membuat kecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat-Mu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan dari Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub turun-temurun, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, dan roh takut akan Tuhan, dan kerinduan untuk terus tetap hidup melekat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu penuh dengan berkat, engkau hingga keturunanmu kemudian. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk Abu nih ya. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu, kita buka mikrofon semua. Kita katakan Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Sama-sama Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Saya sudah didoakan, berasa banget itu doa-doanya ya. Terima kasih. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih banyak. Iya, Tuhan berkati. Iya. Oke, selamat bekerja. Terima kasih Abu nih. Sampai jumpa besok ya. Tuhan berkati di jam yang sama. Bye. God bless. Oke, shalom.